Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hersel Lisander Josia. NIM saya 224100018. Mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Dosen pembimbing saya ialah Ibu Rita Anggraini STMT. Saat ini saya sedang belajar atau berkuliah di kampus Universitas Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang distribusi Poisson pelajaran statistika dan probabilitas. Statistika dan probabilitas. Probabilitas adalah angka yang menyatakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, dengan kata lain peluang terjadinya peristiwa yang berbeda-beda dapat diukur menggunakan probabilitas. Dan salah satu tujuannya adalah untuk mengambil keputusan. Dalam penerapannya, probabilitas digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena dengan perhitungan matematis. Tidak terkecuali dalam dunia bisnis yang sering menghadapi ketidakpastian, probabilitas dapat membantu mengambil keputusan secara objektif dan berdasarkan data, alih-alih hanya mengandalkan insting. Tujuan dari probabilitas adalah untuk mengukur ketidakpastian dengan membuat prediksi atau hipotesis, sehingga seseorang dapat mengambil keputusan yang sesuai. Yang pertama ialah memprediksi hasil. Probabilitas digunakan untuk membuat prediksi tentang kejadian di masa depan. Misalnya, dengan menganalisis data di masa lalu dan menghitung probabilitasnya, seseorang dapat membuat prediksi tentang kemungkinan yang terjadi di masa mendatang. Membuat keputusan. Dengan probabilitas, seseorang dapat membuat keputusan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Dengan perhitungan probabilitas, dapat dibuat keputusan yang optimal berdasarkan data yang ada. Yang ketiga, menguji hipotesis. Probabilitas juga dapat dimanfaatkan untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan dari data. Dengan menghitung probabilitas, hasil tertentu dapat diperoleh dalam kondisi yang berbeda-beda, sehingga validitas hipotesis dapat dievaluasi. Rumus probabilitas sendiri secara umum, probabilitas digambarkan sebagai rasio perbandingan antara kemungkinan kejadian yang diharapkan dengan jumlah total kemungkinan seluruh kejadian. Rumus probabilitas yaitu P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Keterangannya, P dalam kurung A menggambarkan probabilitas atau peluang terjadi atau kejadian A. N dalam kurung A adalah banyaknya kejadian A yang diinginkan untuk terjadi. N dalam kurung S adalah keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi. Semakin besar nilai probabilitas, semakin mungkin suatu peristiwa terjadi. Misalnya, sebuah peristiwa dengan angka probabilitas 0,1 memiliki lebih kecil kemungkinan untuk terjadinya dibandingkan dengan peristiwa dengan angka probabilitas 0,9. Aturan probabilitas. Berdasarkan OpenStack College, terdapat dua aturan dasar probabilitas, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Yang pertama, aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan dengan rumus P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B min P dalam kurung A dan B.
Aturan ini mencari kemungkinan terjadinya salah satu dari dua peristiwa yang terjadi bersamaan. Formulanya adalah P dalam kurung A atau B merupakan probabilitas kejadian A atau B. P dalam kurung A adalah probabilitas kejadian A terjadi dan P dalam kurung B adalah probabilitas dari kejadian B. Sementara itu, P dalam kurung A dan B adalah probabilitas kedua peristiwa terjadi secara bersamaan. Aturan perkalian. Aturan ini mencari kemungkinan dua peristiwa terjadi secara bersamaan. Terdapat dua formula untuk aturan ini yang dibedakan berdasarkan jenis kejadiannya, yaitu independen dan dependen. Apabila kedua kejadian tersebut independen, berarti dua kejadian tersebut tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Sebaliknya, bila terdapat dua kejadian dependen, kejadian tersebut saling mempengaruhi. Untuk kejadian independen, formulanya adalah aturan perkalian dalam kurung kejadian independen. P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. P dalam kurung A dan B menyatakan probabilitas kejadian A dan B terjadi bersamaan. P dalam kurung A menyatakan probabilitas kejadian A. Dan P dalam kurung B menyatakan probabilitas kejadian B. Sementara itu, formula aturan perkalian untuk kejadian dependen adalah aturan perkalian dalam kurung kejadian dependen. P buka kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B per A. Dalam konteks ini, P dalam kurung B per A menyatakan probabilitas terjadinya B mengingat bahwa A telah terjadi. Contoh perhitungan probabilitas. Berikut contoh perhitungan probabilitas untuk memberikan ilustrasi terhadap rumus probabilitas dan aturan probabilitas. Contoh yang pertama, rumus probabilitas. Seorang melempar dadu dan ingin mendapatkan angka 6. Berapa peluang untuk mendapatkan angka tersebut? Cara menghitung. Mencari N dalam kurung S. Karena sebuah dadu memiliki 6 sisi, maka terdapat 6 kemungkinan hasil yang keluar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan demikian, N dalam kurung S sama dengan 6. Mencari N dalam kurung 6, peluang untuk mendapatkan 6 adalah 1. Sehingga N dalam kurung A sama dengan 1. Menghitung probabilitas munculnya angka 6. Dengan informasi yang telah diketahui, probabilitas angka 6 muncul adalah P dalam kurung 6 sama dengan N dalam kurung 6 per N per S. P dalam kurung 6 sama dengan 1 per 6 sama dengan 0,167. Dengan demikian, probabilitas untuk mendapatkan angka 6 ketika seseorang melempar dadu adalah 0,167. Contoh yang kedua, aturan penjumlahan. Sebuah perusahaan merekrut kandidat untuk dua posisi berbeda, marketing dan sales. Perusahaan menerima total 55 lamaran, 30 diantaranya untuk marketing dan 25 untuk sales. Namun 10 orang melamar untuk kedua posisi tersebut.
sekaligus berapa peluang terpilihnya kandidat yang melamar posisi marketing atau sales. Cara menghitung identifikasi kejadian, M sama dengan pelamar posisi marketing, S pelamar posisi sales. Menghitung probabilitas terpilihnya kandidat yang melamar posisi marketing, P dalam kurung M sama dengan 30/55 sama dengan 0,54. Menghitung probabilitas terpilihnya kandidat yang melamar posisi sales, P dalam kurung S sama dengan 25/5 sama dengan 0,45. Menghitung probabilitas terpilihnya kandidat yang melamar kedua posisi, P dalam kurung M dan S sama dengan 10/55 sama dengan 0,18. Menghitung probabilitas terpilihnya kandidat yang melamar posisi marketing atau sales, P dalam kurung M atau S sama dengan P dalam kurung M plus P dalam kurung S min P dalam kurung M dan S sama dengan 30/55 plus dalam kurung 20/55 min 10/55 sama dengan 45/55 sama dengan 0,82. Dengan demikian, probabilitas memilih kandidat yang melamar posisi marketing atau sales adalah 0,82. Contoh yang ketiga, aturan perkalian. Contoh-contoh di bawah ini diberikan untuk menggambarkan probabilitas kejadian independen dan dependen. Kejadian independen, seseorang memiliki sebuah koin dan ingin melemparnya sebanyak 2 kali. Berapa peluang untuk mendapatkan sisi gambar untuk lemparan pertama dan sisi angka untuk lemparan kedua? Identifikasi kejadian lemparan koin bersifat independen karena hasil lemparan pertama tidak mempengaruhi probabilitas lemparan kedua. Maka, lemparan koin dapat diberi permisalan sebagai berikut. Kejadian A mendapatkan sisi gambar pada lemparan koin pertama. Kejadian B mendapatkan sisi angka pada lemparan koin yang kedua. Menghitung probabilitas mendapatkan gambar pada lemparan koin pertama, P dalam kurung A sama dengan 1/2 sama dengan 0,5. Peluang mendapatkan kepala pada satu lemparan koin adalah 1/2 karena ada 2 hasil yang mungkin, gambar atau angka, dan kemungkinannya sama. Menghitung probabilitas mendapatkan angka pada lemparan koin kedua, P dalam kurung B sama dengan 1/2 sama dengan 0,5. Menghitung probabilitas mendapatkan gambar pada lemparan koin pertama dan angka pada lemparan kedua, P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Sama dengan 1/2 dikali dalam kurung 1/2 sama dengan 1/4. Sama dengan 0,25. Dengan demikian ada kemungkinan 0,25 mendapatkan gambar pada lemparan koin pertama dan angka pada lemparan koin kedua. Kejadian dependen, seseorang memiliki toples yang berisi 4 kelereng merah dan 6 kelereng biru. Dia ingin secara acak mengambil 2 kelereng dari toples tersebut. Berapa peluang untuk mendapatkan kelereng merah pada pengambilan pertama dan kelereng biru pada pengambilan kedua? Identifikasi kejadian. Perlu diperhatikan bahwa kejadian B bergantung pada kejadian A karena hasil pengambilan pertama mempengaruhi probabilitas pengambilan kedua, sehingga A sama dengan mengambil kelereng biru pada pengambilan kedua setelah pengambilan kelereng merah pada pengambilan pertama. Menghitung probabilitas terambilnya kelereng merah yang pada pengambilan pertama, P dalam kurung A sama dengan 4/10 sama dengan 0,4. Probabilitas terambilnya kelereng merah pada pengambilan pertama yaitu 4/10 atau 0,4. Menghitung probabilitas terambilnya kelereng biru pada pengambilan kedua, jika pada pengambilan pertama diambil kelereng merah, maka sekarang tersisa 3 kelereng merah dan 6 kelereng biru di dalam toples, sehingga P dalam kurung B per A 6/9 sama dengan 2/3 sama dengan 0,67. Jadi probabilitas terambilnya kelereng biru pada pengambilan kedua setelah pengambilan kelereng merah
atau pada pengambilan pertama 6/9 atau 0,67. Menghitung probabilitas kelereng merah pada pengambilan pertama dan kelereng biru pengambilan kedua. P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B per A sama dengan 2/5 dikali 2/3 sama dengan 4/15 sama dengan 0,27. Dengan demikian terambilnya kelereng merah pada pengambilan pertama dan kelereng biru pada pengambilan kedua, yaitu 0,27. Distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan suatu distribusi untuk peristiwa yang probabilitas kejadiannya kecil, di mana kejadian tergantung pada selang waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu dengan hasil pengamatan berupa variabel diskrit dan antar variabel prediktor saling independen. Selang waktu tersebut dapat berupa beberapa saja panjangnya, misalnya semenit, sehari, seminggu, sebulan, bahkan setahun. Di daerah tertentu yang dimaksudkan dapat berupa suatu garis, suatu luasan, suatu volume, dan mungkin sepotong bahan dalam kurung Walpole tahun 1995. Nah, dari penjelasan di atas ini, distribusi Poisson, saya akan memberikan contoh. Sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut akan mendapatkan komplain dari 50 pelanggan. Ketika mengirimkan barang ke 10.000 pelanggan, jika pada suatu hari toko tersebut mengirimkan barang ke pelanggannya sebanyak 1.000 barang, hitunglah peluang toko tersebut mendapatkan komplain dari A 7 pelanggan dan B dari 5 pelanggan. Diketahui P-nya adalah 50/10.000 sama dengan 0,005. N per 1000 sama dengan NP. N dikali P sama dengan 1000 dikali 0,005 sama dengan 5. Jadi jawaban A. P dalam kurung X sama dengan 7. P dalam kurung X sama dengan 7 sama dengan 526,4021 per 5040. P dalam kurung X sama dengan 7 sama dengan 0,1044. Dan yang B, P dalam kurung X min 7 sama dengan 21,0561 per 120. P dalam kurung X sama dengan 7 sama dengan 0,1755. Dengan demikian adalah pembahasan mengenai pengertian dan contoh soal distribusi dalam mata pelajaran matematika, statistika, probabilitas. Terima kasih.